Sialan, tulangku telah direbus oleh orang-orang ini. Saat aku memulihkan tubuhku, aku akan membunuh semua pembudidaya iblis ini. Saat Raja Iblis Ciyun melihat kejadian ini, dia menjadi sangat marah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertawa, "Senior, Anda sendiri adalah seorang kultivator iblis, dan Anda membunuh semua kultivator iblis ini. Meskipun saya seorang pembudidaya iblis, saya juga memiliki keadilan di hati saya. Baik mereka manusia, iblis, atau binatang, selama mereka kehilangan hati nurani, saya akan membunuh mereka semua," kata Raja Iblis Ciyun dengan marah. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping hanya tersenyum. Jika Sekte Tulang Darah tidak menggunakan tulangnya, apakah Raja Iblis Ciyun akan tetap mengatakan hal seperti itu? Jika Anda benar-benar mencapai keabadian, bagaimana Anda bisa peduli dengan kehidupan orang lain? Setiap orang di dunia surga dan umat manusia mungkin seperti semut di mata mereka. Pertarungan antara dua kekuatan besar akan menghancurkan banyak dunia dan membunuh banyak orang, tapi siapa yang peduli? Chen Ping menyingkirkan tulang Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian bergegas ke ruang rahasia dengan semburan api. Bahkan seluruh gunung tulang menjadi abu, karena hanya dengan cara inilah seluruh tempat Sekte Tulang Darah dapat diremajakan setelah bertahun-tahun. Kalau tidak, ada begitu banyak tulang dan roh jahat terlalu kuat, akan sulit bagi tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Setelah Chen Ping mendapatkan tulangnya, dia berencana untuk mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis untuk membantu selusin biksu memurnikan beberapa ramuan dan membiarkan mereka pulih. Kepala Istana-Istana Guanghan berencana untuk membawa orang-orang suci kembali ke Istana Guanghan, jadi mereka tidak perlu mengikuti kembali ke Sekte Jiwa Iblis. Tuan Istana, jika aku membunuh Mu Qing kali ini, aku khawatir itu akan sangat merugikan Istana Guanghanmu. Ketika kepala keluargamu keluar dari pengasingan dan tidak dapat menemukanku, dia pasti akan menyerangmu. Chen Ping khawatir keluargamu akan menimbulkan masalah di Istana Guanghan. Jangan khawatir, Tuan Chen. Kepala keluargamu tidak akan dibebaskan dari pengasingan dalam waktu singkat. Terakhir kali, secercah jiwanya diguncang oleh penguasa wilayah. Akan sulit untuk pulih karena waktu yang lama. Jika keluargamu benar-benar dalam masalah, saya dapat memberitahu Tuan Chen. Bukankah kita memiliki slip giok untuk transmisi suara? Kata ketua Istana-Istana Guanghan dengan acuh tak acuh. Oke, jika terjadi sesuatu pada keluargamu, tolong segera beritahu saya dan saya akan bergegas secepatnya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, dia tidak bisa hanya tinggal di Istana Guanghan dan menunggu keluargamu menimbulkan masalah. Lagi pula, dia masih ada yang harus dilakukan. Dia juga harus pergi ke Sekte Pemurnian Senjata di Puncak Qingniu untuk memperbaiki pedang pembunuh naga bahwa roh pedang Zhongli bisa sepenuhnya bebas. Karena sudah lama tidak bertemu Zhongli, Chen Ping berpikir. Terlebih lagi, Chen Ping tidak bisa pergi ke keluargamu dan menghancurkan keluargamu secara langsung. Lagi pula, dia belum memahami kekuatan kepala keluargamu. Jika kepala keluargamu terlalu kuat dan mencarinya sendiri, bukankah dia akan meminta kematian? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Istana Guanghan, Chen Ping membawa Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis. Master Sekte Jiang mengeluarkan semua rumput peri dari Sekte Jiwa Iblis, dan juga memerintahkan orang-orang untuk pergi ke kedalaman Gunung Tianmo untuk memetik rumput peri, untuk merawat selusin biksu ini. Meskipun bukan Master Sekte Jiang yang menyebabkan para biksu ini menjadi seperti ini, bagaimanapun juga, itu semua dilakukan oleh rekan magangnya. Dan Master Sekte Jiang merasa bersalah di dalam hatinya, Chen Ping tinggal di Sekte Iblis Jiwa yang memurnikan ramuan untuk semua orang, dan perlahan pulih pada saat yang sama. Lagi pula, pertempuran sengit di Sekte Darah dan Tulang membuat Chen Ping kehilangan banyak uang. Untungnya, Chen Ping dapat pulih setelah menyerap sebagian energi kematian. Jika tidak, Chen Ping akan menghabiskan banyak sumber daya jika dia ingin pulih seperti sebelumnya. Chen Ping tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari penuh. Selain memurnikan ramuan untuk merawat selusin biksu ini, dia juga harus menenangkan hati mereka agar tidak meninggalkan dampak yang tak terhapuskan pada orang-orang ini karena insiden Sekte Darah dan Tulang. Justru karena 3 hari inilah Chen Ping menjadi akrab dengan lebih dari selusin biksu. Banyak dari orang-orang ini adalah kultivator biasa. Jadi mereka ditangkap oleh Sekte Darah dan Tulang dan digunakan sebagai sumber daya untuk berkultivasi. Namun, dalam 3 hari terakhir, lelaki tua yang berbicara dengan Chen Ping selalu bersikap suam-suam kuku,
dan sepertinya agak waspada terhadap Chen Ping. Apalagi jika gadis pembawa sachet itu mendekati Chen Ping, lelaki tua itu akan menghentikannya. Meskipun Chen Ping tidak mengerti maksudnya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia tidak memikirkan gadis itu hanya kesalahpahaman. Chen Ping berencana menghabiskan hari ini, lalu pergi bersama Ji Yun, lalu menjemput Huo Feng melalui wilayah tengah, dan kemudian pergi ke Sekte Pemurnian Senjata di puncak King Niu. Ketika tiba waktunya untuk memulihkan pedang pembunuh naga dan membebaskan roh pedang Zhongli, dia dapat kembali ke Sekte Kuali Giok dan menemui Gao Qilan, Yu Jiameng dan yang lainnya, dan juga bertemu Yi He. Lagi pula, aku sudah lama pergi. Saat aku berada di wilayah barat, aku bertemu Liu Ruyan, tapi aku belum bertemu gadis lain. Terutama Gao Qilan, yang sudah lama bersama Chen Ping sebelum mereka berpisah, dan kami belum bertemu lagi sampai sekarang. Chen Ping berencana untuk bertemu dengan beberapa gadis setelah kembali ke wilayah utara kali ini, dan omong-omong, Gao Qilan juga akan kembali ke keluarga Gao untuk bertemu kerabatnya. Chen Ping juga dapat menanyakan tentang berita Suyuki. Suyuki menghilang jauh di utara dan tidak terdengar lagi kabarnya sejak saat itu. Chen Ping selalu khawatir. Namun, wilayah utara adalah markas besar aliansi Feng Iblis. Jika Chen Ping ingin beroperasi di wilayah utara, dia harus sangat berhati-hati dan menyembunyikan keberadaannya. Tepat ketika Chen Ping sedang memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, pintu tiba-tiba terbuka. Siapa yang akan berada di sini selarut ini? Chen Ping berdiri dan menangkap orang yang datang. Tuan Chen, ini saya. Tepat ketika Chen Ping hendak menangkap pihak lain berbicara. Chen Ping mendengar bahwa itu adalah gadis yang membawa sachet. Kenapa kamu datang ke kamarku di tengah malam? Apakah kamu tidak takut disalahpahami? Chen Ping bertanya dengan heran. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mencari Nona Azu dari wilayah barat? Gadis itu bertanya. Chen Ping tertegun, lalu memandang gadis itu dan berkata, apakah Anda Nona Azu dari wilayah barat? Gadis itu mengangguk, ya, saya gadis itu Azu. Nama saya Zhu Qingyue. Orang-orang di wilayah barat memanggil saya Azu. Saya tidak tahu mengapa Tuan Chen mencari saya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia berkata dengan jujur, Xiao Feng, pangeran dari dinasti Xiao, yang memintaku untuk mencarimu. Dia tidak dapat menemukanmu di wilayah barat, jadi dia bertanya padaku. Feng. Ketika Zhu Qingyue mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana kabarnya? Saya mendengar bahwa dia sakit, sangat serius. Jangan khawatir, Nona Zhu. Pangeran Xiao baik-baik saja. Dia baru saja menderita penyakit cinta. Dia baik-baik saja sekarang. Dan Kaisar Xiao juga menyetujui masalahmu, berjanji tidak akan mempedulikannya lagi, dan mengizinkanmu untuk bersama. Kata Chen Ping. Benarkah? Wajah Zhu Qingyue penuh kegembiraan. Dia melangkah maju dan meraih lengan Chen Ping dengan penuh semangat. Tuan Chen, bisakah Anda membawa saya ke wilayah barat? Bawa saya ke dinasti Xiao Huang untuk menemukan Feng. Tentu saja, karena aku berjanji pada Pangeran Xiao, aku pasti akan mengantarmu ke sana. Chen Ping mengangguk dan berkata, tidak. Tepat ketika Chen Ping setuju, seseorang tiba-tiba masuk keluar pintu. Nona, kami diperintahkan untuk membawamu kembali. Begitu banyak orang yang tewas dalam perjalanan. Kamu dan aku hampir menjadi jiwa dari sekte darah dan tulang. Apakah kamu begitu kejam dan ingin kembali ke wilayah barat? Orang tua itu tampak sedih dan marah. Dengan air mata berlinang, Paman Liu, aku, melihat lelaki tua itu seperti itu. Zhu Qingyu langsung menjadi sedih. Nona, jika Anda bersikeras untuk kembali ke wilayah barat, bunuhlah saya. Selama saya tidak mati, saya tidak akan pernah membiarkan Anda kembali ke wilayah barat. Aku berjanji pada tuannya bahwa aku akan menemukanmu apapun yang terjadi dan membawamu kembali. Mata lelaki tua itu tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Zhu Qingyue melihat ini, dia hanya bisa menangis tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Wajah Chen Ping sangat terkejut, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Tuan Chen, terima kasih atas penyelamatan dan perhatian Anda hari ini. Tetapi jika Anda membawa wanita muda itu kembali ke wilayah barat, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Sekarang nona muda itu berhubungan dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga kita. Dia harus kembali bersamaku. Orang tua itu tanpa daya mengikuti Chen Ping dan berkata, tolong beritahu saya dengan jelas apa yang terjadi, dan mungkin saya dapat membantu Anda.
Chen Ping tidak tahu apa yang bisa terjadi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup keluarga. Zhu Qingyue hanyalah seorang kultivator wanita di puncak alam penggabungan. Dia bahkan belum mencapai alam kesengsaraan. Orang tua itu memandang Zhu Qingyue, menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Nona, Anda harus mengikuti Tuan Chen secara pribadi." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Dia dapat melihat bahwa selama Zhu Qingyue berani kembali ke wilayah barat, lelaki tua itu tidak akan pernah hidup sendirian. Chen Ping memandang Zhu Qingyue. Saat ini, wajah Zhu Qingyue sudah berlinang air mata. Setelah menenangkan emosinya, dia berkata kepada Chen Ping, "Tuan Chen, sebenarnya saya bukan dari wilayah barat. Saya dari wilayah barat, wilayah timur, orang wilayah timur dari kota Sujia. Ayahku adalah gubernur kota Sujia, tetapi ayahku menjodohkanku dengan Qi Heng dari kota Qijia sebelah. Aku sama sekali tidak menyukainya, jadi aku melarikan diri secara diam-diam dan melarikan diri ke wilayah barat. Saya bertemu Afeng di wilayah barat, tetapi saya tidak tahu bahwa dia adalah pangeran dinasti Xiao pada saat itu. Dia tidak mengetahui identitas atau nama saya. Dia hanya tahu bahwa nama saya adalah Asu." Petik 2. Kami berdua jatuh cinta dan berkumpul, tetapi Kaisar Xiao menemukan kami dan secara paksa memisahkan kami. Baru pada saat itulah aku mengetahui identitas Pangeran Afeng Xiao. Saya tidak berdaya di wilayah barat, dan setelah bertahun-tahun, saya merasa Qi Heng seharusnya menemukan pasangan untuk kultivasi ganda, jadi saya menghubungi keluarga saya. Paman Liu membawa lusinan orang untuk menjemput saya, tetapi kami bertemu orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang, dan kami menjadi tahanan. Banyak anak-anak dari kota Sujia meninggal secara tragis, dan hanya saya yang tersisa mengikuti Paman Liu. Petik 2. Setelah mengikuti Paman Liu selama periode ini, saya mengetahui bahwa Qi Heng tidak menemukan mitra budidaya ganda baru, tetapi menggunakan masalah ini untuk memeras ayah saya dan mengirimi mereka sejumlah besar sumber daya ke kota Qijia setiap tahun. Dan dia juga berkata bahwa jika dia tidak bisa menerimaku kembali, dia akan mencaplok kota Qijia kita dan mengusir semua anak kota Qijia. Meskipun wilayah timur sangat luas, wilayah yang luas ditutupi oleh lautan luas, dan sumber dayanya sangat sedikit. Terlebih lagi, monster merajalela dan lingkungannya sangat keras. Jika mereka benar-benar diusir, akan sulit bagi banyak anak di kota Qijia untuk bertahan hidup. Zhu Qingyue berkata dan menangis dengan sedihnya lagi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung teringat bahwa Chuan Yunmen di wilayah timur sebenarnya pergi ke perbatasan wilayah utara dan mengikuti keluarga Ji Yun untuk merebut bisnis. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di wilayah timur. Ada juga asosiasi apoteker wilayah barat. Meskipun asosiasi apoteker wilayah timur juga memiliki orang-orang yang datang, kekuatan mereka umumnya rendah dan mereka juga dapat mewakili situasi sumber daya lokal. Tampaknya seluruh alam surgawi, wilayah barat, wilayah selatan, termasuk wilayah tengah, adalah tempat dengan sumber daya yang bagus, khususnya di wilayah selatan. Gunung Tianmo merupakan tempat yang kaya akan produk, yang memang memungkinkan banyak sekte di wilayah selatan berkembang pesat. Selain itu, terdapat banyak sekte budidaya iblis di wilayah selatan, dan kekuatan aliansi penyegel iblis di dalamnya wilayah selatan relatif rendah. Ada lebih banyak pertempuran di wilayah selatan, ini juga alasan mengapa sekte seperti Sekte Darah dan Tulang memilih untuk berada di wilayah selatan. Bagaimanapun, wilayah selatan kaya akan sumber daya, tetapi komposisi personelnya sangat rumit. Wilayah utara tidak buruk, tetapi wilayah luas di wilayah utara yang sangat dingin juga merupakan tempat di mana kelangsungan hidup sulit dan sumber dayanya sedikit. Adapun wilayah timur, Chen Ping hanya tahu sedikit tentangnya, tetapi tampaknya wilayah timur bahkan lebih tandus.